Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita memanjatkan puji syukur pada pagi hari yang berbahagia ini atas limpahan nikmat dan karunia kita berkumpul dalam rangka merayakan kemenangan setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitr. Seringkali banyak kalangan yang salah memahami apa itu Idul Fitr, meskipun pemaknaan itu tidak terlalu salah. Kata Idul Fitri itu sesungguhnya bermakna bukan kembali kepada suci. Karena kata ada ya'udu yang artinya kembali itu harusnya masdarnya aud, bukan id. Lalu apa makna daripada id? Kalau id itu maknanya adalah hari raya. Hari raya. Kalau fitri bukan berarti suci. Kenapa? Karena yang berarti suci itu fitrah, bukan fitri. Idul Fitri. Apa makna fitri? Makna fitri itu adalah berbuka. Itu artinya apa? Artinya Idul Fitri adalah hari raya kita semua berbuka. Oleh karena itu maka disunahkan ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, berbeda dengan Idul Adha, kita disunahkan makan, kita disunahkan minum. Kenapa? Agar jangan sampai disangka, diduga bahwa hari raya ini kita masih berpuasa. Haram hukumnya kalau seandainya meskipun kita sangat senang berpuasa, kita masih berpuasa di hari ini. Itulah ketentuan yang ditentukan di dalam agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Fitri, satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang untuk ikut sholat.
setelah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terlambat hadir di hari raya Idul Fitri?" Rasulullah menjawab, "Mohon maaf para sahabatku, saya terlambat bukan karena saya kesiangan, bukan karena saya telat bangun, tetapi tadi saya ketemu ada seorang anak yang menangis di jalan. Anak itu mengadu kepada saya. Anak itu mengaku bahwa dirinya seorang yatim, dirinya tidak punya ayah, dirinya tidak punya ibu." Lantas Rasulullah memeluk anak itu dan berkata, "Wahai anakku, ayah dan ibumu gugur di dalam perang. Engkau sekarang bukan yatim lagi. Jadikanlah aku Muhammad Nabiullah sebagai ayah engkau. Ayo kita pulang ke rumah, kita ganti dengan pakaian-pakaian yang baru agar engkau bergembira di hari raya Idul Fitri." Maka di hari raya Idul Fitri ada namanya zakat fitri. Kenapa? Karena di hari raya ini jangan sampai ada orang, anak atau siapapun yang tidak bergembira ketika melaksanakan hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi ada satu kisah yang cukup menghentak hati kita. Ketika Rasulullah SAW akan naik ke mimbar, Rasulullah bilang amin 3 kali, amin. Naik lagi kakinya, amin. Naik lagi kakinya, amin. Lalu selesai sholat, selesai khutbah, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bilang amin 3 kali? Padahal tidak ada orang yang sedang memanjatkan doa." Lalu Rasulullah menjawab bahwa ketika saya naik ke mimbar, malaikat Jibril berdoa sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah doanya adalah, "Celakalah orang yang keluar dari Ramadan tetapi dosanya belum diampuni." Padahal Ramadan adalah bulan maghfirah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan itu. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, malaikat Jibril berdoa ketika Rasulullah naik ke mimbar, barang siapa yang masih punya orang tua tetapi tidak mampu memasukkan keduanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu adalah orang yang celaka. Rasulullah bilang amin. Dan yang ketiga adalah ketika malaikat Jibril berkata dan berdoa, "Celakalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW tetapi tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa dan sesungguhnya kita harus senantiasa mengagungkan Allah. Tidak ada yang agung selain Allah. Maka sejak maghrib berkumandang kemarin kita senantiasa membaca takbir, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit orang yang tidak lulus dalam ujian bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hari ini pula adalah penentuan bahwa apakah ibadah Ramadan kita ini sukses atau tidak. Ini ditentukan mulai hari ini. Ada 4 hal yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menjaga ketakwaan pasca Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, ingat ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Ada seorang mufasir yang menafsirkan la'alla di situ itu pasti kalian bertakwa kalau kita berpuasa. Tapi yang ingin kita garis bawahi adalah kata tattaqun. Beda dengan muttaqin. La'allakum minal muttaqin. Allah tidak bilang begitu, tapi Allah bilang la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bukan agar kalian menjadi takwa. Apa bedanya? Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau menjadi takwa itu sesuatu yang stagnan, sesuatu yang tidak berkembang. Tetapi kalau berbicara la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa, artinya berproses terus menjadi seorang yang bertakwa. Kalau kita lihat lagi dalam struktur bahasa Arab itu menggunakan fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ibadah puasa itu hendak menjadikan kita orang yang terus berproses bertakwa sekarang dan akan datang. Jadi bukan takwanya hanya ketika bulan Ramadan. Setelah Ramadan bebas. Yang tadinya baca Quran pasca Ramadan tidak lagi baca Quran. Yang tadinya ke masjid pasca Ramadan tidak lagi ke masjid. Yang tadinya bersedekah pasca Ramadan tidak lagi bersedekah. Itu tidak diharapkan dengan adanya bulan Ramadan. Kalau ingin sukses, buktikan setelah Ramadan kita semakin berproses menjadi takwa. Kenapa? Karena ada satu hadis yang berbicara ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal-amal yang dawam, amal-amal yang terus-menerus, meskipun amal itu sedikit, apalagi kalau banyak. Maka Syekh Shibli pernah menyinggung umat Islam, pernah memberikan komentar yang sangat mendalam bagi umat Islam. Apa komentar beliau? Kun Rabbaniyan wala takun Ramdaniyan. Jadilah kamu hamba Tuhan, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi hamba Ramadan. Ramadan masih penuh, setelah Ramadan kosong. Artinya bukan menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada Ramadan. Maknanya apa? Maknanya adalah kita dianjurkan, kita diarahkan, kita seharusnya setelah Ramadan ketakwaan kita justru terus menanjak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, konsistensi dalam membaca Al-Quran. Ingat, orang yang akan mendapat syafaat adalah mereka-mereka yang ahli Al-Quran, mereka-mereka yang menjadi sahabat Al-Quran. Kalau kita mau hidup selamat, jangan salah pilih Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama Ramadan mungkin ada yang khatam 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 10 juz. Nah, ini kita buktikan justru setelah Ramadan jangan berhenti membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah yang memberikan petunjuk kepada jalan
yang paling lurus. Yakin, saya yakinnya, seandainya kita selalu berkiblat kepada Al-Quran, berkiblat kepada hadis Rasulullah SAW, maka kita akan selamat dunia akhirat. Kita akan bahagia dunia akhirat. Kalau kita masih bermasalah dengan urusan dunia, jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Manusia yang terbaik itu bukan mereka yang jabatannya tinggi, bukan mereka yang uangnya banyak, bukan mereka yang punya posisi yang tinggi, tetapi adalah mereka-mereka yang dekat dengan Al-Quran, dengan cara belajar Al-Quran, dengan cara mengajarkan Al-Quran, dan berperilaku serta mengamalkan apa-apa yang dititahkan di dalam Al-Quran. Hadirin, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah menjaga semangat ibadah dan amal soleh. Jadi ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan lanjutkan. Alhamdulillah, tadi guru kita menyampaikan betapa ada kemajuan di masjid ini. Itulah Islam. Islam itu satu-satunya agama di dunia yang terbuat dari kata kerja. Satu-satunya agama di dunia yang terbuat dari kata kerja. Aslama yuslimu Islam. Artinya apa? Artinya adalah yang dinilai di dalam Islam itu bagaimana kerja kita, bagaimana amal kita, bukan bagaimana kedudukan kita, bukan dari mana Anda lahir, kapan Anda lahir, bukan, tetapi seberapa kerja Anda. Kalau dalam bahasa agama, seberapa amal dan ibadah Anda. Mengapa Rasulullah adalah makhluk paling mulia? Bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, tetapi memang ibadah dan amal Rasulullah itu adalah amal yang paling tinggi di antara umat manusia. Jadi kalau mau ditanya siapa yang sholatnya paling hebat, Rasulullah. Siapa yang amalnya paling banyak, Rasulullah. Dalam kisah Rasulullah itu hartanya 1217 kilogram emas. Sekarang 1 gram aja hampir 2 juta. Tetapi infak Rasulullah itu 1251 kilogram emas. Kalau kita hitung 60% harta Rasulullah selama hidup digunakan untuk infak, untuk dakwah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di bulan Ramadan, justru kesuksesan itu diukur setelah Ramadan. Seorang yang ikut pelatihan, misalnya ya ikut pendidikan di tentara atau dimanapun, dikatakan sukses kalau dia menaik setelah pelatihan itu. Kita dikatakan sukses kalau kita amal kita, ibadah kita meningkat setelah bulan Ramadan. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Id itu bukan bagi mereka yang punya pakaian baru, tetapi bagi mereka yang taatnya bertambah, amal ibadahnya bertambah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keempat adalah membangun hubungan sosial yang harmonis. Bulan Ramadan sesungguhnya mengajarkan kita hadir di masjid itu bukan tanpa makna. Kita berjamaah, kita bersama-sama, itu bukan tanpa makna. Itu artinya apa? Mempererat hubungan sosial. Seandainya umat Islam itu sadar semuanya berjamaah di masjid, Masya Allah, sebuah kerukunan itu luar biasa. Maka setelah Ramadan, refleksikan bahwa kerukunan, hubungan sosial dan keharmonisan
di antara kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan warga, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kolega-kolega kita semakin harmonis, semakin damai. Karena ada satu hadis yang sangat mengerikan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Meskipun sholatnya banyak, meskipun puasanya getol, meskipun zakatnya bagus, tetapi kalau dia memutuskan silaturahim, naudzubillah, tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita semua bisa memaknai Idul Fitri ini yang bermakna yakni hari raya berbuka, dan ada doanya minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian, semoga kita menjadi manusia yang sukses. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari yang suci ini, marilah kita jadikan titik Idul Fitri ini sebagai awal untuk menjadi lebih baik. Marilah kita jaga Ramadan dengan terus bertakwa, dengan terus membaca dan mengamalkan Al-Quran, mempertahankan ibadah dan amal soleh, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana waj'alna minal maqbulin al-faizin waghfir lana wa liwalidina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa ansur ibadakal mujahidin fi kulli makan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.